Tanggal 1 September tahun 1945 menjadi momen penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, terutama kota Surakarta. Sebab pada saat itu terjadi penggabungan dua kerajaan besar yakni Surakarta Hadiningrat dan Mangkunegaran, ke Pangkuan Republik Indonesia, yang ditandai dengan Maklumat Pakubuwono XII dan Mangkunegoro VIII. Wilayah Surakarta pun berstatus daerah istimewa atau DIS. Penggabungan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang oleh kedua raja sebagai kesinambungan sejarah dari peradaban masyarakat Jawa, sehingga dipercaya sebagai penerus cita-cita leluhur untuk mewujudkan sebuah negara yang besar. Hanya saja kondisi berubah setelah terjadi serangkaian gejolak yang membuat situasi di Surakarta menjadi tidak aman. Hingga akhirnya status keistimewaan itu selanjutnya terpaksa dicabut pemerintah, demi terciptanya kondisi yang lebih tenang di wilayah Surakarta. Dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16/SD/1946 pada tanggal 15 Juli tahun 1946. Yang pokok isinya terkait bentuk dan susunan pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta, di mana salah satunya menyebut bahwa daerah istimewa Surakarta dijadikan karesidenan biasa di bawah pemerintah pusat. Dari peristiwa inilah, maka sejak saat itu hingga sekarang, kota Surakarta kehilangan status daerah istimewa. Sehingga serangkaian upaya terus dilakukan untuk bisa mengembalikan status itu. Namun tentu hal itu bukan perkara yang mudah. Salah satu tokoh masyarakat yang juga kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Pangeran Kusraharjo menjelaskan beragam kendala di tengah upaya mengembalikan status DIS. Surakarta ini adalah kota, ibu kota negara Mataram yang terakhir. Karena setelah pecah Surakarta, yang Yogyakarta bukan Mataram lagi. Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta. Nah itu juga hasil daripada pertentangan, karena kita diadu domba. Dan Surakarta ini adalah tempatnya tokoh-tokoh, dan karena pada waktu itu Yogyakarta sudah dikuasai, bukan dikuasai, jadi tempat presiden di sana. Disinilah kelompok katakanlah kiri itu pada menyerbu ke sini untuk mau masuk ke Yogyakarta. Nah pada waktu itu Pakubuwono ke-12 itu diminta untuk menyatakan diri mendirikan republik. Yang meminta adalah Muso melalui Mulyadi Joyomartono dan melalui Wuryaningrat. Tapi Pakubuwono mengatakan, aku ki ratu sa Indonesia sing ngakoni republik sing nomor 1. Kok aku dadi ono apa? Nah, oleh karena itu PKI makin benci kepada keraton. Sehingga namanya pabrik gula dibakari semua. Agar apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya Surakarta dihancuri dengan fitnah Keraton Pro Belanda, Sunan Pro Belanda. Tetapi sekarang sudah berubah karena orang-orang yang kiri-kiri sudah pada meninggal. Dan kemudian yang paling menyolok itu pada waktu Pak Rono jadi kasat, ditemukan ternyata Pakubuwono kedua itu mendapat bintang gerilya. Wong Pro Belanda peninggalan gimana? Karena mereka setelah menfitnah itu kemudian menutupi oknum menutupi itu. Nah itu. Dan kemudian akhirnya termasuk Surakarta ini dinyatakan sudah mulai sejarah sudah mulai berubah. Di TV itu sudah mulai muncul Pakubuwono ke-12. Dan ternyata terakhir faktanya bahwa Pakubuwono ke-12 itu diminta oleh Jenderal Gatot Subroto untuk menusuk ke Belanda dengan surat tugas dari Mayor Ahmadi. Ada surat tugasnya. Oleh karena itu beliau jadi, tapi sudah terlanjur dinyatakan karena apa? Kita tidak rukun di antara pangeran itu
terjadi satu pertengkaran dari manapun juga, dari jauh juga begitu. Karena pernah terjadi isu yang mengatakan bahwa ini sudah ada sebuah rencana Indonesia itu kerajaan, tapi yang jadi raja itu adalah Pangeran Suryo Hamijoyo, karena Pangeran Suryo Hamijoyo kaya dan pintar. Nah inilah kemudian yang menyebabkan orang jadi pertentangan. Loh, wes ini kok ini piye? Karena menganggap bahwa Sunan itu masih muda, Sunan tidak ngerti apa-apa dan segalanya. Tapi alhamdulillah setelah beliau wafat, semua terbuka semuanya. Itu Mas. Jadi kalau sejarah itu Mas, itu pasti akan berjalan. Ya, akan berjalan. Akan kelihatan mana yang benar, mana yang bukti. Pasti akan terbukti. Kita tidak terus menjadi daerah Surakarta karena kita tidak rukun. Daerah Surakarta tidak berlangsung hanya 1 tahun 45 karena tidak rukun. Sekali lagi, karena kita tidak rukun. Kekuatan bangsa Indonesia adalah kerukunan. Kekuatan bangsa Indonesia ini adalah bersama-sama untuk menghadapi apapun juga.